Mulai nggih? Nggih. Ya, kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan anak-anak kelas F2 dalam kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabar siang hari ini maksudnya? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Pak Guru. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Kalau begitu saya ingin mendengar jawaban yang penuh semangat, menampakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian antusiasme untuk pelajaran hari ini. Jadi nanti ketika saya tanyakan bagaimana kabarnya, anak-anak menjawab dengan jawaban yang semangat, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Gitu ya, siap ya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, siap, saya tanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Biasa. Semangat. Allahu Akbar. Ya, terima kasih atas semangatnya. Saya senang sekali bertemu dengan anak-anak kelas F2 dalam kesempatan siang hari ini. Meskipun masih berupa tatap muka secara virtual, hanya wajah-wajah yang terlihat di dalam Zoom di sini, di kamera ini, tapi saya melihat wajah-wajah yang sangat antusias, wajah-wajah yang sumringah, pasti sudah sangat kangen dengan saya untuk mengikuti pelajaran kita kali ini. Tapi jangan terburu nafsu, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pimpin langsung aja ya. Ya. Baik, mari kita awali pertemuan pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa basmalah. Kita baca bersama-sama, saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah berkenan memberikan kelancaran dalam proses pembelajaran kali ini, memberikan keberkahan, kemudian membukakan hati kita agar bisa menerima ilmu yang baru dan mengamalkan. Jadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, kemudian saya cek kehadiran kalian terlebih dahulu dari kotak-kotak yang berada di kamera saya. Sepertinya semuanya sudah nampak hadir di sini. Nanti link untuk kehadiran juga sudah saya share di grup psikologi, karena kita juga menggunakan aplikasi psikologi untuk diskusi nantinya. Jadi teman-teman yang mungkin akan lancar ya. Iya, nanti juga kita akan kerjakan bersama-sama. Dari semuanya ya. Yang belum hadir silakan lambaikan tangan. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Kemudian mengingatkan anak-anak mungkin tentunya masih ingat kemarin materi pelajaran yang sudah kita selesaikan kita tuntaskan di kesempatan yang lalu adalah materi tabligh, khutbah, dan dakwah. Kita sudah belajar apa pentingnya tabligh, khutbah, dan dakwah, ketentuannya, sunnahnya, rukunnya, bagaimana Rasulullah menerapkan dakwah dengan hikmah, dengan ilmu, dengan mau'idhatul hasanah, dan lain sebagainya. Dan ini sangat berkaitan erat dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Karena kali ini kita akan membahas bagaimana kaum muslimin menerapkan metode dakwah Rasulullah SAW sehingga Islam mampu mengadakan ekspansi sehingga menyebar ke seluruh belahan penjuru dunia, bahkan mencapai kemajuan di berbagai bidang. Nah, itu yang akan kita bahas. Kalau kemarin aspek fikih, sekarang aspek sejarah. Kalau mungkin sebagian anak masih merasa bosan dengan sejarah, ya, ngapain belajar sejarah? Kita itu harus move on dari masa lalu, Pak kata. Biasanya anak yang baru putus cinta seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal sejarah peradaban Islam, kita tidak bisa move on dengan peradaban Islam. Karena dunia sekarang ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kejayaan Islam di masa lampau. Ya. Saya share dulu materinya adik-adik. Mohon maaf ini agak rendet. Saya berjiwa muda tapi laptopnya tua soalnya. Sebentar. Di saya sudah muncul. Mungkin di adik-adik, di mas-mas dan mbak-mbak belum muncul.
Belum. Belum, Nggih. Ya, sabar. Oh, mulai, Orang tua mulai. seperti ini. Sudah Pak, sudah muncul. Alhamdulillah. Nah, Ya, ini materi kita yang akan kita bahas dalam kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Lengkap sudah. Sudah muncul belum, Nggih? Masih muter, Bapak. Oh ya, masih Belum. muter. Mohon Ini nak bersabar, minum, Nggih, Pak. Bapak Ibu, Mbak, Mas dan Mbak. Mohon sabar, ini ujian. Iya, sudah muncul. Ini materi yang akan kita bahas dalam kesempatan siang hari berbahagia ini. Perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Atau para sejarawan biasa menyebut masa ini dengan, kalau Pak D saya bilang, the golden ages of Islam. Ini bacanya benar ya? The golden ages of Islam. Jadi masa keemasan peradaban Islam. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini, nanti diharapkan mas-mas dan mbak-mbak sekalian, yang pertama mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan umat Islam pada masa kejayaan dengan benar. Kemudian yang kedua mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Dan yang ketiga menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam pada masa kejayaan, plus dengan menampilkan sikap menumbuh kembangkan ilmu sebagai implementasi dari kejayaan umat Islam pada abad pertengahan. Ya, kemudian saya tampilkan di sini sebentar, settingannya tak rubah dulu, karena di saya gambarnya malah tidak kelihatan. Ya, sudah lihat gambar yang muncul di situ, ya? Mas-mas dan mbak-mbak ada yang mengenal ini namanya siapa? Mark Zuckerberg. Iya, kalau tidak tahu kebangetan memang sudah ada namanya di sini. Mark. Ini namanya Mark Zuckerberg. Beliau ini yang menemukan aplikasi media sosial namanya apa? Facebook. Ya, di sini sudah ada Facebook atau Facebook. Ya, ini seorang Yahudi. Orang-orang Yahudi terkenal dengan kecerdasannya, maka dengan algoritma yang dia kuasai, dia berhasil membuat Facebook yang tadi sudah disebut oleh Pak Mualim, katanya berteman di Facebook dengan Mas Arif Mudhafir ya. Ini ya, berkat jasa dari Mark Zuckerberg ini. Tapi kalau kita perhatikan, kira-kira kalau Mark Zuckerberg ini mengidolakan seseorang, siapa yang diidolakan? Dulu di benak saya, yang diidolakan adalah ilmuwan yang juga dari orang Yahudi. Di antaranya adalah Albert Einstein misalnya. Tapi ketika diwawancari, ini jawaban dari Mark Zuckerberg. Nah, ini kata dia, saya heran dengan orang-orang yang mengidolakan saya. Padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan Muslim yang bernama Al-Khwarizmi. Karena tanpa penemuan Al-Khwarizmi yang berupa algoritma dan aljabar, maka tidak akan pernah ada Facebook, tidak akan pernah ada WhatsApp, tidak akan pernah ada komputer seperti yang kita gunakan sekarang. Maka bagaimana? Ya, seorang Yahudi sangat ngefan mengidolakan seorang Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Muslim. Kita ngefans-nya pada Mark Zuckerberg, tapi mungkin tidak, sebagian mungkin masih belum tahu siapa itu Al-Khwarizmi. Nah, ini pentingnya kita belajar peradaban Islam di masa lampau. Ya, inilah pentingnya menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan atau tadi sudah kita sebutkan the golden ages of Islam, masa keemasan agama Islam. Ini pengakuan cendekiawan Barat, mas-mas, mbak-mbak sekalian. Selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, dengan pengetahuan peradabannya yang tinggi. Tapi uniknya, masa kejayaan Islam, kalau kita tadi menyebut dengan Islam the golden age of Islam, tapi orang-orang Barat malah menyebutnya dengan the dark ages, masa kegelapan. Kenapa seperti itu? Ya tidak salah, tapi juga tidak benar. Karena Eropa waktu itu sedang berada dalam masa yang sangat terpuruk sekali. Baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, kemudian ilmu pengetahuan, mereka berada dalam titik yang sangat rendah. Mereka bisa kemudian meloncat ke masa Renaissance karena peran dari kaum muslimin yang mengembangkan ilmu pengetahuan pada zaman itu. Sehingga di sini ada cendekiawan muslim yang lain, cendekiawan barat yang lain mengatakan bahwasanya tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, barat sekarang ini tidak menjadi apa-apa. Bahkan barat memang mengatakan peradaban berhutang besar pada agama Islam. Ya. Kemudian setelahnya saya ingin mengajak
mas-mas dan mbak-mbak sekalian untuk mengikuti kuis sederhana ini. Silakan dibuka dulu, boleh dengan laptop atau dengan HP-nya, kemudian ketikkan join myquiz.com di HP kalian. Join myquiz.com. Ini beneran loh. Sebentar, saya stop share dulu. Sudah Bapak Ibu sekalian? Join myquiz.com. Sudah semuanya? Kalau sudah, silakan ketikkan kode game yang tampak di layar Mas Mbak sekalian, 723-771. Ora kok. Bisa enggak ya? Pak. Nama kuisnya apa, Pak? Masukkan kode gamenya ini, Pak. Sudah? Ya. 723-771. Oh, nampaknya kesulitan deh mengakses gitu. Belum bisa saya. Oh, nggih, wah, kesulitan ini berarti. Adik-adik, mas-mas dan mbak-mbak kesulitan dalam mengakses. Kesulitan nih, Pak. Nggih. Kalau begitu tidak usah, karena beberapa kesulitan dalam mengakses joinmyquiz.com. Saya sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Pak Dhofir, Bu Husni sudah bisa masuk. Jadi di layar saya ada Mbak Ulfa Imut, ada Pak Dhofir Caem. Aduh. Saya hanya baca loh ini, Pak. Terima kasih Pak Buna. Sama Mbak Husni. Dan tidak bisa dimulai. Oh iya, karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Mas-mas sekalian, Mbak sekalian, ini karena kendala teknis, mungkin join my quiz kita lakukan kembali di periode yang akan datang saja, karena mungkin cukup menyita waktu, karena kita terbatas oleh durasi juga. Oh, iya. Anggap saja bonus pengetahuan masa yang nantinya akan datang. Alhamdulillah. Ya, sebentar. Saya terlalu lambat. Kita kembali ke sini. Ya, ini periodisasi sejarah Islam kita bagi menjadi 3, periode klasik, pertengahan, dan modern. Dan perkembangan Islam zaman kerajaan terjadi pada periode klasik. Lebih dari 500 tahun Islam pernah berada dalam zaman kejayaan. Karena umat Islam menguasai dunia dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, sosial, sastra seni, dan berbagai jenis ilmu pengetahuan modern. Kemudian untuk membahasnya, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang faktor penyebab kejayaan Islam. Kelompok 2 cendekiawan Islam dan ilmuwan Muslim beserta karyanya. Kemudian kelompok 3 hikmah masa kejayaan Islam. Grupnya sudah saya bagikan di aplikasi psikologi. Jadi silakan masuk ke dalam aplikasi psikologi. Mulai waktunya 10 menit ya, mulai dari sekarang. Silakan nanti keaktifan kalian di diskusi dalam aplikasi psikologi tetap saya catat, kemudian saya masukkan ke dalam lembar penilaian diskusi kalian. Iya, waktu 10 menit sudah habis dan saya lihat
saya buka dulu di hasil diskusi kalian. Saya lihat alhamdulillah semuanya sudah mengumpulkan hasil diskusinya. Kemudian saya share kembali. Sebentar, laptop saya agak lambat ini. Ya, ini hasil diskusi kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebenarnya tadi masing-masing kelompok sudah kita bagi menggunakan aplikasi yang aplikasi membagi dengan adil, tapi tidak kita tunjukkan karena terbatas oleh durasi. Dari kelompok 1, kemudian saya minta mempresentasikan, dibaca 1 poin saja. Kelompok 1 tadi dikoordinatori oleh Mbak Ulfa. Ya, silakan Mbak Ulfa. Sebutkan Ya, Pak. Ya, bacakan ini saja faktor internal yang didapatkan dari hasil diskusi. Ya, terima kasih Bapak. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa kejayaan. Di antaranya ada faktor internal, Pak. Yang pertama yaitu tentang konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya. Kelompok yang lain ada yang menanggapi atau mungkin menambahkan? Tidak ada. Terima kasih. Untuk kelompok kedua, kami persilakan untuk koordinator dari kelompok kedua, persilakan untuk membaca beberapa cendekiawan dan imam muslim beserta karyanya. Iya, terima kasih. Kemudian kelompok yang ketiga menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Dipersilakan. Iya, terima kasih juga. Ada yang ditanyakan dari kelompok ketiga ini, dari kelompok pertama dan kedua? Tidak ada, sudah cukup jelas? Sudah. Iya, terima kasih. Sebentar, saya kembali ke PowerPoint lagi. Ya, ini beberapa tadi rangkuman dari hasil diskusi kalian. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang membuat Islam menjadi jaya di masa lampau. Kemudian beberapa tokoh muslim dan karya-karyanya, dan ini nanti dilihat di kesempatan yang akan datang. Salah satunya adalah Muhammad Abu Musa al-Khawarizmi yang berhasil menemukan algoritma aljabar, menemukan angka nol yang kemudian menjadi dasar penemuan komputer. Abbas Ibnu Finas, Bapak penerbangan, Bapak robot, dan Ibnu Ismail al-Jazari. Kemudian hikmahnya tadi juga sudah disampaikan, salah satunya kita memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih oleh umat dahulu. Ya, demikian tadi hasil diskusi kita mengenai materi peradaban Islam pada masa kejayaan. Sekarang mari kita simpulkan hasil pembelajaran kita di kesempatan siang hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama dari Ibu Eni mungkin. Ya, terima Sebentar, kasih. saya share terlebih dahulu. Setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan ataupun yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa dengan adanya peradaban Muslim yang selama 500 tahun ini ternyata membawa dampak positif yang sangat besar kepada perkembangan teknologi modern ini. Begitu, Pak? Oke, perkembangan teknologi modern nih. Yang lain dari Ibu Husni, Mbak Husni Famera, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita dalam mempelajari masa perkembangan di masa perkembangan di masa peradaban kemajuan Islam dulu? Ya, terima kasih Bapak. Saya sampaikan bahwa dari pembelajaran tadi bahwa ada beberapa orang yang masih mengidolakan dengan kaum-kaum yang lain, tapi harusnya kita sebagai umat Islam bangga terhadap tokoh-tokoh yang kita miliki dari golongan Islam itu sendiri. Ya, berarti saya tulis di sini mengidolakan tokoh-tokoh Islam, itu Mbak? Ya. Tokoh-tokoh Seperti Islam. itu, Bapak.
Iya, terima kasih. Yang lain ada yang masih menyampaikan? Iya, terima kasih. Ini kesimpulan yang kita dapatkan, bahwasanya diantaranya juga kita meneladani sifat dan jasa para tokoh sejarah yang telah mengembangkan peradaban Islam. Kemudian diantara keilmuan yang bisa kita tumbuhkan, yaitu bahwasanya ilmu yang diadopsi oleh Barat, sehingga kita menganggap mereka sebagai orang-orang pintar, dikembangkan dari ilmu yang konsepnya ditemukan oleh kaum muslimin. Maka kita harus menumbuhkan rasa cinta pada budaya Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin di masa lalu, kita kembangkan sehingga kita bisa benar-benar bangkit menjadi bangsa, menjadi kaum muslimin yang maju karena kembali kepada agama Islamnya sendiri. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang malu dengan Islam, malu menganggapnya sebagai tidak modern, jauh dari ilmu pengetahuan, padahal ilmu pengetahuan yang sekarang mendominasi dunia dahulunya dirintis oleh kaum muslimin. Jadi begitu nggih, kesimpulan yang bisa kita dapatkan di pembelajaran dalam kesempatan siang hari ini, tentunya sangat berkesan dan bermanfaat bagi kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari para siswa di kelas F2 yang telah mengikuti diskusi, telah memberikan pendapatnya, dan sangat antusias dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita masih bisa diberikan kesempatan berjumpa lagi, menyelesaikan materi yang selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam ilmunya, dan diberikan keberkahan untuk mengamalkannya. Amin. Ya, begitu ya. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita dalam kesempatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.